Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pertama, saya ingin mengingatkan kita bersama untuk melawan lupa bahwa hari ini adalah tanggal 3 April bersamaan dengan Munas 2 Daina 71 tahun yang lalu terjadi peristiwa besar di negeri ini, mosi integral Muhammad Natsir yang alhamdulillah dengan izin Allah menyatukan negara-negara bagian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau dan kita mudah-mudahan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan dari beliau. Terkait dengan tema kita hari ini yang Masya Allah peran dai dalam menyokong pembangunan menuju Indonesia maju. Pertama, saya ingin berbagi pandangan bahwa yang pertama ketika kita bicara tentang peran dai, saya kira upaya kita untuk memetakan tentang peran dai tidak boleh kita lupakan kewajiban kita untuk menghadirkan dai itu sendiri. Karena sekurang-kurangnya dalam konteks pengalaman kami di Dewan Dakwah, hampir setiap tahun antara permintaan untuk dai ke seluruh Nusantara tidak berbanding dengan ketersediaan dai yang ada. Hampir permintaan 2 kali lipat lebih banyak daripada ketersediaan dai. Karena itu saya kira daina selain membincangkan dan memetakan tentang peran penting bagi seorang dai dalam menyokong pembangunan menuju Indonesia maju, tetapi juga berpikir tentang bagaimana membina atau menyiapkan para dai itu sendiri. Dalam konteks pembahasan di banyak literatur dakwah, ketika berbicara tentang ad-da'watu al-islamiyatu ahamiyatuha, biasanya kemudian selalu diikuti dengan wa mas'uliyatuha. Dakwah Islam itu selain ditinjau dari sisi urgensinya, tetapi juga ada pembahasan terkait dengan soal tanggung jawab. Jadi memang tidak hanya bicara soal dakwah itu penting, tetapi juga soal siapa dan yang harus ikut mengambil bagian dalam bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dakwah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira karena tema ini adalah menyokong pembangunan menuju Indonesia maju dan saya kira kita semuanya punya kewajiban untuk itu, maka dalam konteks kurikulum pembinaan dai khususnya nanti di Daina kami mengusulkan dan saya kira sudah sangat menjadi perhatian bahwa selain diberikan wawasan tentang keislaman, juga sangat diperlukan tentang wawasan kebangsaan. Kita tahu bahwa tokoh-tokoh kita di masa lalu tidak pernah mendikotomikan, membenturkan antara aspek keislaman dengan aspek kebangsaan. Dalam konteks literatur dakwah selalu ada pembahasan fiqhud dalil dan fiqhul waqi'. Penguasaan terhadap dalil itu sangat dipentingkan karena itu adalah esensinya. Tetapi bagaimana kemudian dalil itu diimplementasikan dalam konteks kehidupan di Indonesia, saya kira dai perlu punya wawasan tentang keindonesiaan. Maka sangat menarik jika kemudian ada istilah tokoh umat sekaligus juga adalah tokoh bangsa. Mudah-mudahan dai-dai yang akan disiapkan oleh Daina nanti di masyarakat menjadi tokoh umat dan sekaligus juga tokoh bangsa. Kemudian yang ketiga,
di dalam menyiapkan tentang dai atau juga merumuskan tentang peran dai dalam menyokong pembangunan, sekali lagi sekedar berbagi pengalaman di Dewan Dakwah. Kadang-kadang dai-dai yang kita sebar ke seluruh pelosok Nusantara itu 6 bulan pertama atau bahkan juga hampir jelang 1 tahun pertama tidak juga mereka memilih atau tidak mereka langsung menyampaikan dakwah itu secara lisan, ceramah dan lain sebagainya. Banyak yang kemudian dia mengawalinya dengan bersama dengan masyarakat. Maka kami ada istilah dai datang desa terang, dai datang desa rindang, dai datang perbatasan aman. Dan ini alhamdulillah dai datang itu kadang-kadang harus bersama masyarakat untuk menanam pohon. Bersama dengan masyarakat justru yang dilakukan adalah bagaimana daerah yang masih gelap itu menjadi terang. Kerjasama dengan teman-teman di ITB melakukan itu. Dai datang desa rindang kerjasama dengan Departemen Kehutanan untuk nanam pohon. Bahkan alhamdulillah di Maluku maupun juga di Mentawai itu kita bisa nanam nanam padi, bahkan sempat panen raya 60 hektar. Nah ini menjadi pintu masuk yang penting. Maka dalam penyiapan dai saya kira keterampilan-keterampilan itu juga penting sekali. Bahkan kalau saya lihat kurikulum yang pernah dirintis oleh Pak Nasir waktu di Darul Falah, itu hampir 65% dai-dai yang tamatan dari pesantren itu disiapkan justru tentang ilmu-ilmu wake, ilmu-ilmu tentang realita, bahkan keterampilan-keterampilan. Kemudian yang terakhir, bahwa di dalam konteks dakwah seringkali orang menyampaikan atau memiliki pemahaman bahwa dakwah itu dengan pendekatan ad-da'watu al-islamiyatu faridatun syar'iyyatun. Dia merupakan kewajiban syar'i. Dengan berbagai kajian literatur, baik ayat-ayat yang menyebutkan dalam bentuk sighatul amr, sighatul khabar, sighatul targhib, sighatul tarhib, sighatul tamtsil. Semua ini mendorongkan orang untuk berdakwah. Tetapi yang mungkin agak dilupakan adalah bahwa dakwah itu juga harus disampaikan kepada masyarakat dalam konteks ad-da'watu al-islamiyatu daruratun basyariyatun. Bahwa dakwah Islam itu adalah merupakan keperluan dasar manusia. Jadi bagaimana menjelaskan bahwa umat ini perlu dakwah. Menyampaikan dan berdialog kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat, kepada Pak Bupati bahwa kawasan ini perlu dakwah. Masyarakat di sini merindukan dakwah. Dengan berbagai argumentasi, kenapa dakwah itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Misalkan berbagai alasan. Pertama, al-ibtiad an adzabillah. Hampir semua orang punya keinginan kuat untuk bisa terhindar dari azab Allah. Dan itu jawabannya adalah dakwah. Kemudian fusukul mutrafin wa atharuha as-salbiyah. Penyimpangan yang dilakukan oleh kalangan elit dan pengaruh negatifnya terhadap kehidupan sosial. Maka ketika kita tidak ingin menghendaki yang seperti itu, maka dakwah bil hikmah itu harus dilakukan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kita menyadari terjadi apa yang disebut dengan ghaflatul insan, bahwa manusia itu punya sifat yang sering lupa dan dia walaupun kadang-kadang tidak menyadari perlu ada pihak yang mengingatkan. Dan maka dakwah sebagai kebutuhan dasar manusia menjadi sangat penting. Dan kemudian yang lain lagi adalah misalkan istimraru da'watil batilah. Kita mengetahui bahwa orang yang mengajak kepada yang tidak baik juga begitu gencar, maka jawabannya yang mengajak kepada kebaikan pun juga harus ditampilkan. Demikian saya kira yang bisa saya menyampaikan, sekedar catatan-catatan kecil dalam acara ini. Mudah-mudahan kita bisa menyongsong dakwah ke depan lebih baik menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.